شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita berbicara tentang kehidupan dunia, maka tentunya orang-orang yang menggapai kehidupan dunia, tentunya mereka yang beruntung di dunia dengan kesuksesannya. Ini yang banyak dipikirkan oleh manusia. Namun Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa manusia yang sukses di dunia, manusia yang kaya di dunia, itu mereka bukan orang yang sukses secara finansial. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita mau jadi orang paling kaya, maka jadilah orang yang ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Maka dikatakan, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ya, ridholah terhadap apa yang Allah berikan kepada dirimu, maka engkau akan menjadi manusia paling kaya. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan manusia ini porsinya beda-beda. Ya, kalau kita bicara cukup satu dengan yang lainnya, itu ukurannya beda-beda. Dan Allah yang lebih mengerti ukuran mana yang cukup buat setiap orang. Kadang-kadang nih, satu keluarga saja, standar kita sama istri kita sama apa beda? Beda ya ikhwah. Kita sama anak kita sama apa beda? Beda. Kalau satu keluarga dipukul rata, mesti ada yang ngeluh. Ada yang mengatakan, loh kok gini dan lain sebagainya. Ini kelebihan, enggak, ini kurang. Mereka akan berdebat posisinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita yang cukup itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berikan kepada hambanya dengan keadilan yang luar biasa. Tinggal apakah kemudian kita ridho atau tidak. Tapi kalau kita bersikap sebaliknya, ya, ketika kita mulai noleh kanan, noleh kiri, maka kita nggak akan pernah menjadi orang yang cukup. Ini yang jadi masalah. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, ya, dalam perkara dunia, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas.
Kita kalau lihat ke atas terus nggak bakal cukup, sampai meninggal nggak cukup. Ya, fa innahu ajdar alla tazdar ni'matallahi 'alaikum. Karena itu lebih pantas untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan idza ma kunta daqal bil qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau punya hati yang qanaah, hati yang merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada dirimu, maka statusmu dan raja dunia sama-sama hidup penuh dengan kenikmatan. Ya, nggak harus jadi raja, kita bisa menikmati hidup yang sebenarnya. Jadi orang biasa juga nikmat. Betapa banyak orang-orang mungkin dibedakan dengan hartanya, tapi kalau sudah bicara kehidupan realitanya, maka orang kaya ngelirik ke yang bawah mengatakan enak ya bisa kumpul keluarga. Kita mau kumpul setengah mati. Enak mereka bisa makan bareng sambil tersenyum. Mereka mulai melirik kepada kehidupan-kehidupan yang mereka nggak punya dengan hartanya. Ini realita hidup. Makanya kalau kita menjadi orang yang kaya hati, maka Allah jamin kebahagiaan yang sebenarnya. Nanti kita akan buktikan dari ada beberapa dalil-dalil yang ada. Kemudian sekarang pengertian kaya hati. Ya, kaya hati itu modelnya dua. Apa modelnya? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal, ya, ghinan nafs huwa babur ridha biqada'illah. Kaya hati itu yang pertama adalah ridho dengan ketetapan Allah, ridho. Satu. Kemudian model yang kedua adalah wat taslim, pasrah li amrihi, terhadap apa? Ketetapannya. Kalau kita sudah ridho kemudian pasrah, maka itu orang yang disebut dengan kaya hati yang sebenarnya. Karena dia harus mengetahui dan menyadari alima anna ma indallah khairul lil abrar. Dia harus sadar bahwa apa yang ada di sisi Allah itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang taat sama Allah Azza wa Jalla. Berarti yang bisa menikmati apa yang Allah kasih siapa? Mereka yang beriman, mereka yang taat. Tapi begitu kita mulai ragu sama Allah, semua yang datang walaupun banyak sekalipun nggak nikmat. Ini prinsip. Dan inilah kenyataan. Makanya semakin ya orang itu merasa bahwa yang di tangannya lebih menjanjikan daripada apa yang Allah kasih, maka jangan pernah berharap mereka menjadi orang yang bisa merasa puas. Karena banyak orang yang mereka itu berat ibadahnya karena masih ragu sama janji Allah. Tapi begitu mereka sadar tentang janji Allah, buktinya apa? Jangan jauh-jauh lah, kita jauh ke belakang. Sekarang, betapa banyak di antara kita nih, ya, sore yang biasa ngapain? Kita baca Quran. Nggak bingung sama urusan dunia itu. Baca Quran, nanti kerja, nanti sudah ini apa? Saya selesai, saya kerjain yang lain. Dengan tenangnya kita. Coba hari biasa kadang-kadang gusar, aduh, suhul apa ya? Habis ini apa ya? Ramadan berubah semua kita. Karena pada dasarnya manusia itu ketika ya dirinya terbentuk dengan keimanan ibadah yang sebenarnya, ya, maka ikhtiarnya jadi teratur. Allah mengatakan apa? Fa idza faraghta fansab. Ayat ini lewat di kita berapa banyak? Tapi secara praktek, ya, kadang-kadang kita suka luput. Kenapa? Allah mengatakan kalau engkau selesai satu masalah, kerjakan yang lainnya. Dengan apa? Dengan ibadah dan doa. Dan ini disebutkan oleh siapa? Oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sambil minta sama Allah, sambil taat. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, karena apa yang ada di sisi Allah, la yanulu illa bi ta'atihi. Nggak akan pernah didapatkan kecuali dengan taat sama Allah.
orang-orang yang ibadahnya, orang-orang yang kerjanya diniatkan karena Allah, maka itu jadi ibadah. Semua bisa jadi ibadah ketika amalan baik tadi diniatkan karena Allah Azza wa Jalla. Ini prinsipnya. Siapa bilang kerja itu nggak ibadah? Ibadah ketika kita niat dengan niat yang benar. Nah, dari posisi ini juga wa fi qada'ihi li awliyaihil akhyar. Maka dikatakan ya, dalam ketetapan Allah itu ya lebih baik bagi wali-walinya yang Allah pilih. Ya, kita bicara wali Allah itu luar biasa. Kalau kita mau jadi wali Allah, maka mereka semua ridho terhadap apa yang Allah kasih. Ya ikhwah, sering yang jadi barometer orang hidup kaya beriman itu yang sering jadi barometer ceritanya siapa? Siapa? Yang paling terkenal? Hah? Bukan Nabi Sulaiman jauhan, bukan Nabi, sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu sering, caranya gimana sih? Caranya gimana? Betul nggak? Antum tahu nggak Abdurrahman bin Auf? Jangan jauh-jauh. Abdurrahman bin Auf itu ya dikisahkan ketika dia mendapatkan keuntungan 1 peti emas. Keuntungannya top itu, belum modal. Apa yang terjadi? Maka karena dia merasa yang di rumahnya itu hari itu sudah cukup buat dia. Cukup. Berarti 1 peti emasnya statusnya apa? Lebihan. Paham ya? Maka dia dan istrinya cepat-cepat bagi buat supaya habis, dibagiin keluar. Dibagi-bagiin, begitu habis tenang. Karena dia takut yang lebih tadi bisa merusak istiqomahnya. Ini keimanan. Maka kalau orang bertakwa dihadapkan dengan pemberian Allah yang berupa ujian dunia ini, ya, dunia ini hartanya nggak tercela, tapi efek dari itunya. Makanya Rasulullah SAW ya berdoa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Rasulullah SAW berdoa dari ya keburukan ya fitnahnya kaya dan keburukan fitnahnya miskin. Karena kaya miskinnya ada ujiannya. Kalau kita bicara. Nah, dari titik itu ya ikhwah, maka setelah habis sudah. Apakah kemudian Abdurrahman bin Auf enggak punya? Nah, besok kamu enggak dapat gimana? Enggak itu sistemnya. Abdurrahman bin Auf yakin Allah akan ngasih rezeki hambanya tiap hari. Subhanallah, besoknya datang 2 kali lipatnya. Anda bisa bayangin. Dibagiin lagi habis lagi. Datang lagi, dibagiin habis lagi. Sampai di akhir hidupnya banyak emas yang enggak sempat dia bagiin karena meninggal. Antum bisa bayangin. Inilah yang terjadi. Jadi para sahabat ketika mereka sudah cukup porsinya, maka sisanya dikeluarkan. Dan mereka nggak bingung setelahnya, karena Allah akan kasih. Dan mereka tetap ikhtiar di waktunya. Paham ya? Ikhtiar di waktunya. Jadi ada waktu-waktu. Kapan waktu ikhtiar? Allah mengatakan apa? Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Iya kan? Waktunya buat bekerja kapan? Siang. Wa ja'alna al-laila libasa. Tidurnya kapan? Malam. Coba kalau dibalik. Orang yang tidur pagi butuh lebih banyak jam daripada orang yang tidur malam. Betul nggak? Dan orang yang tidur pagi bangun badannya gimana? Seger? Sakit. Karena fitrahnya diputar sama dia. Jadi Allah itu sudah ngasih manusia itu sudah porsinya masing-masing. Kita tinggal ngikutin porsinya tadi. Subhanallah ya ikhwah. Dan orang yang bertakwa memanfaatkan harta, mereka jadi orang yang cerdas. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana sistem ini berjalan. Kemudian yang berikutnya, jalan untuk menjadi kaya hati ada 4. Ada 4 prinsip yang kita harus pahami. Prinsip yang pertama adalah tawakal. Nah, dalam proses tawakal ini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang detail. Detail dalam segi waktu, ya, detail dalam segi cara, detail dalam segi tawakal. Rasulullah memberikan simple perumpamaan berupa apa? Burung.
Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna haqqat 'ala Allahi haqqa tawaqqulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitan." Rasulullah katakan, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, ya, maka akan diberikan seperti rizkinya burung. Ya ikhwah, burung itu nyari makanannya ada jamnya enggak? Atau bebas? Mau jam 1 keluar, mau jam 12, ada burung jam 12 malam keluar. Bingung kita, ini burung nyasar kayaknya. Ya, iya kan? Ada jamnya dia. Burung itu, subhanallah, Allah kasih semua dengan porsinya. Ya. Dari mulai apa? Dari mulai pagi keluar, subhanallah. Kapan pulangnya? Sore pulang. Nah, yang biasa punya burung walet kan paham tuh. Sore pulang. Subhanallah. Dan burung tahu nggak tujuannya kemana? Dia harus berangkat. Nggak tahu. Yang dia pegang Allah akan kasih dia rezeki. Itu burung berangkat pun dia. Tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Makanya dan juga semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah katakan apa? Fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Jadi dalam kita mencari keutamaan Allah, tetap kita disuruh ingat Allah, berzikir. Bukan kemudian loss sudah. Oh, kerja ibadah. Jadi kerjanya enggak ada nilai ibadahnya. Kalau sudah dipisah kayak gini berantakan. Akhirnya apa? Ketika kita dihadapkan dengan halal haram, main terjang. Enggak ada rem. Padahal apa? Kalau kita ngikutin nafsu, barometer nafsu cukupnya dengan cara apa? Nafsu itu melihat cukup dengan cara apa? Banyaknya. Ya apa enggak? Sedangkan kalau kita bicara keyakinan, cukup dengan berkahnya. Jadi cara pandang seseorang dalam melihat cukup itu berbeda, tergantung bagaimana mereka memanfaatkannya dari sisi apa. Kalau mereka ngikutin nafsu, maka dia akan bicara banyak itu cukup, banyak. Ya, mau halal haram yang penting banyak, sudah aman. Tapi kalau dia bicara keyakinan, maka akan mereka mencari yang berkah. Walaupun ya kelihatannya tidak terlalu banyak, tapi dia yakin Allah akan kasih keberkahan di titik ini. Ketika halal, maka dia pun tenang. Apa yang terjadi kalau sudah berkah? Pemanfaatannya yang besar. Keluarga yang diberikan mereka pun bahagia. Coba kalau yang haram, dikasih sumpah. Ya. Bahkan yang memanfaatkan sendiri, ketika mulai memanfaatkan jumlahnya banyak, tapi yang dia rasakan semua pahit. Inilah realita yang terjadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dengan burung, subhanallah ya ikhwah. Tiap hari bisa mengasih makan anaknya. Taghdu himasan, berangkat perut kosong. Wa taruhu bitanan, full. Ngasih makan tuh anaknya. Dia dapat makan, anaknya dapat makan. Berarti Allah jamin siapa? Allah jamin burung beserta satu koloninya. Ya. Dengan jaminan tiap hari. Dan burung enggak tahu kemana harus nyari. Dia enggak ada. Burung nyari di komplek A, B, enggak ada ceritanya. Ya. Nah, yang membuat kita menjadi susah ya, untuk praktek seperti ini karena ini. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya, inna min dha'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaq minka bima fi yadillah. Ya, yang membuat keyakinanmu lemah. Kenapa? Karena engkau lebih yakin bahwa apa yang ada di tanganmu lebih menjanjikan. Ya, lebih engkau percaya daripada apa yang ada di tangan Allah. Berapa banyak manusia ketika dihadapkan dengan aturan, lah kalau sholat maunya bisa mendatangkan rezeki. Na'udzubillah min dzalik. Ya enggak? Sehingga ketika mereka bekerja, loh kalau yang ini jelas, kalau yang nanti yang Allah kasih belum tentu. Kalau sudah prosesnya seperti ini, kita sholat bakal mikirin dunia terus.
kita ibadah bakal mikirin dunia terus. Tapi begitu kita yakin apa yang ada di sisi Allah akan Allah berikan kepada hambanya, dan rizki itu Allah yang menjamin, maka di saat itu kita ibadah memikirkan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabin mubin." Allah katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi." Semua yang berjalan di atas muka bumi ini apa yang terjadi? Kecuali Allah jamin rizkinya. Subhanallah, semua. Ya, ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah mengajarkan kepada mereka, ya, nyarinya di mana, nyimpennya di mana. Ini yang terjadi, ya ikhwah. Semuanya sudah tertulis. Ya. Tapi coba perhatikan baik-baik. Loh Ustaz, orang katanya dikasih rezeki, tapi kok kondisinya beda-beda. Yang membuat rezeki yang datang kepada dia bermasalah gara-gara apa? Gara-gara apa? Hah? Maksiat. Ini dia. Rasulullah SAW mengatakan apa? Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Ya. Bertakwalah kepada Allah dan perindahlah kalian dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wala yahmilanna ahdakum istibta'ar rizqa ayatlubahu bima'siyah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian memperlambat datangnya rezeki dengan kemaksiatan kepada Allah. Jadi, tahu maksudnya memperlambat? Rezekinya datang nggak? Tapi yang beda apanya? Jumlahnya datang, tetap. Yang beda apa? Keberkahannya. Kalau sudah sistem pemanfaatannya bermasalah, maka walaupun yang datang kelihatannya 10 juta, nominalnya gede, tapi jadi manfaatnya jadi kecil. Ini maksiat buruknya. Akhirnya apa? Dia tidak menikmati yang seharusnya. Paham? Berapa banyak di antara kita begitu dapat sesuatu yang kebutuhan sebelumnya nggak ada, muncul di depan kita tiba-tiba mendadak. Yang ini gini, yang ini gini, yang ini gini, dikasih semua, sudah habis. Loh, kemana duitnya? Inilah ketika Allah mau mencabut berkahnya, sehingga mereka nggak ngerasain. Paham ya ikhwah? Bahkan di antara kenikmatan apa? Sehat. Allah kasih hari itu nikmat, tapi dia nggak ngerasa. Apa? Coba antum berangkat kepada orang-orang yang sakit yang punya harta banyak. Ketika mereka melihat orang-orang yang sehat, maka seakan-akan orang yang sehat itu ada mahkota di atas kepalanya. Mereka mengakui dengan mengatakan, ya Allah, enak fulan. Yang rawat sehat, ya, bisa ini, bisa pergi jalan, dia nggak bisa apa-apa, dia ngelihat, ya Allah, subhanallah. Hartanya nggak bisa berbicara apa-apa. Dan berapa banyak, jangan jauh-jauh lah, umur 50 ke atas dengan pantangan macam-macam, gula dan lain sebagainya. Antum melihat orang makan pinggir jalan, ya, dengan bebas, cuma melihat, ya Allah, kita orang makan ini mikir, ini bisa masuk apa enggak. Betul enggak? Kalau sudah 50 ke atas makannya sambil mikir, dipikiri itu makanan. Tapi kalau yang masih ini nggak pakai mikir, ya ikhwah, ada apa? Maksudnya dengan nikmatnya mereka, kita cuma bisa ngeliatin Pak. Ini bedanya, ya. Dan ini nggak bisa diukur dengan harta. Betul? Ini realita. Subhanallah. Maka syukurilah kalau Allah ngasih kita sehat. Ya, dan itu adalah rezeki yang terbaik. Terbaik. Ma'asyarul rahimani wa rahmatullah. Lanjut lagi. Yang kedua, untuk menggapai, ya, menjadi orang yang kaya hati, bahagia itu
dengan amal saleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal saleh dari laki-laki ataupun perempuan sedang dia beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Nah, sekarang maksudnya kehidupan yang baik itu gimana? Yang Allah kasih. Kehidupan yang baik, ya. Para ulama menjelaskan beberapa kondisi. Saya ambil tafsir Muyasar ya. Karena ada yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan qanaah itu kehidupan yang baik. Ya, dalam tafsir Muyasar disebutkan kehidupan yang baik itu Allah akan kasih kehidupan bahagia, satu. Yang kedua, Allah akan kasih hidup tentram, dua. Di mana? Dunia. Karena kita bicara dunia ini. Kalau di akhirat apa? Dikasih surga. Ini dunia, tentram. Nah, dikatakan apa? Walaupun dia memiliki harta yang sedikit, nggak banyak. Berarti yang dia kumpulkan jamin bahagia nggak? Kita kalau kumpul-kumpul jamin bahagia nggak? Kerja pagi sore, antum dapat sesuatu nih, maaf Pak. Kalau gitu antum istilahkan, iya kan? Jamin bahagia nggak? Sudah pasti bahagia antum ketika dapat banyak. Bulan Ramadan, betapa gampangnya bisnis bulan Ramadan. Keuntungan bisa berlipat daripada bulan yang lain. Pertanyaannya, ketika kita dapat banyak, jaminan bahagia? Enggak. Paham di sini? Yang menjamin bahagia itu Allah dengan cara kita deketin apa yang Allah ridho, yaitu berupa amal saleh. Ketika kita mencapai puncak ini, maka Allah jamin hati kita yang bahagia dan keluarga kita bahagia dengan sebenarnya, dikasih petunjuk sehingga mereka menjadi orang-orang yang taat. Karena yang disebut dengan bahagia, kita ngelihat keluarga kita bahagia, Allah sebutkan surat Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tujuan kita cari nafkah itu ujung-ujungnya ke situ sebenarnya. Betul enggak? Biar keluarga apa? Pada taat semua, ya. Mereka bakti sama orang tuanya, mereka menjadi keluarga yang mendapatkan kemudahan hidup. Tujuan kita semua ke sana. Nah, Allah akan kasih penyejuk mata. Syaratnya apa? Kita bertakwa sama Allah Azza wa Jalla. Bertakwa dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita yakin bertakwa sama Allah Azza wa Jalla, orang yang bertakwa itu enggak salah, bukan benar terus, jangan salah. Orang yang bertakwa itu mereka kepeleset juga. Tapi ketika mereka kepeleset, walladzina idza fa'alu fahishatan adzalamu anfusahum dzakarallah. Orang yang bertakwa itu ketika mereka kepeleset, sampai Allah katakan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tahu tafsirannya? Ketika kita berkata yang jujur, contoh, ya. Dari situ Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan kita jadi baik. Memperbaiki amalan kita, dan kalau kita berbuat dosa, Allah akan mengampuni. Dengan cara apa? Ulama tafsir mengatakan Allah akan memberikan kita petunjuk buat cepat tobat setiap salah. Berarti bukan orang yang bertakwa bukan lepas dari kesalahan, mereka kepeleset juga. Tapi mereka buat cepat tobat setiap salah. Ini orang yang bertakwa. Dari situ Allah kasih keluarga kita keluarga yang bahagia sebenarnya. Ngelihat keluarganya, Masya Allah, anak-anaknya semangat baca Quran, hafalin Quran. Ketika anaknya tanya, loh kok ngafalin Quran buat apa? Biar nanti Abi dapat mahkota. Siapa yang gak senang? Siapa yang nggak senang dengar kayak gitu, orang tuanya bisa sampai keluar air mata, ya Allah. Itu yang disebut dengan qurrata a'yun. Tapi qurrata a'yun itu apakah menjamin bahwa orang tuanya harus jadi banyak uang dulu untuk mendapatkan qurrata a'yun? Tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang melakukan amal saleh, yang minta sama Allah petunjuk untuk menjadi orang-orang yang bertakwa sebenarnya. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Allah kepengen menunjukkan kepada hambanya yang beriman
keluarganya yang dipandang. Bayangin, keluarganya, anak dan istrinya menjadi penyujuk mata buat dia. Tapi dengan cara apa? Hambanya yang beriman. Jadi kalau orang tuanya taat, otomatis Allah akan kasih hidayah keluarganya. Subhanallah. Jadi ketaatan kita itu kebaikannya nggak nyampe di kita tuh. Tapi Allah jamin keluarga kita yang kita lihat tadi, yang kita harapin tadi, yang dimana kita berusaha siang malam untuk menggapai yang disebut qurrata a'yun tadi. Ini realita yang sebenarnya ya Allah. Kemudian yang ketiga ya Allah, mensyukuri apa yang Allah berikan. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Aisyah, waktu itu menceritakan kepada Urwah ibn Zubair, ya, ketika ngelihat 3 kali hilal. Tahu 3 kali hilal berarti berapa? Ya, 3 kali hilal itu 2 bulan. 2 bulan. Hilal pertama kan awal bulan. Iya kan? 2 bulan 3 kali hilal. Karena habis di hilal yang ketiga. Iya kan? Berarti 2 bulan. Hilal pertama, hilal kedua, masuk ke bulan kedua. Kalau muncul hilal lagi, berarti bulan keduanya sudah habis. Berarti 2 bulan. Makanya disebut dengan 3 kali hilal. Ya, 3 kali hilal ini, ya, Rasulullah dapurnya dari istri-istrinya nggak ada yang ngebul. Berarti apa? Nggak masak 2 bulan. Tetapi apa? Tetapi dalam waktu 2 bulan ini makan korma sama air. Subhanallah ya Allah. Dengan hidup yang seperti itu mereka bahagia. Nggak ngeluh, loh kok gini. Enggak. Rasulullah tuh punya kebun. Ya. Tapi kebun korma dipanen kapan? Setahun sekali. Ya, Rasulullah punya harta. Bahkan Rasulullah bisa memberikan 100 ekor kambing kepada orang-orang muhajirin. Bisa dibayangkan. Bukan orang miskin. Tapi sempat Rasulullah SAW 2 bulan nggak ngebul. Tapi bahagia, tenang. Dipinjemin onta dan kambingnya. Tetangganya dibuat diperes, susunya diminum. Ini kehidupan Rasulullah SAW. Orang yang paling bahagia hidupnya. Orang yang paling bertakwa hidupnya. Dari sini, bahkan kalau kita tahu rumahnya Rasulullah SAW, rumahnya itu berapa kali berapa? Ada yang tahu? Hah? Kurang sedikit, salah sedikit. 3,5 kali 5. Rumahnya Rasulullah SAW 3,5 meter kali 5. Anda bisa bayangin. Sama kamar kita gedean mana? Nah, itu satu rumah. Paham ya? Rasulullah itu cuma punya satu ruangan tok. Tidur situ, sholat sunnah di situ, masak di situ, sudah jadi satu. Apakah Rasulullah nggak bisa besarin rumahnya? Bisa ya, ikhwah. Tapi Rasulullah merasa cukup dengan itu. Makanya standar cukupnya orang itu beda-beda. Rasulullah merasa cukup, bukan kemudian dibuat besar-besaran kita bicara. Cukup. Ya, makanya dikisahkan waktu Sa'id ibn Musayyib, ya, mendengar Walid bin Abdul Malik memerintahkan rumah-rumahnya Rasulullah dihancurkan buat dimasukkan ke bagian dalam Masjid Nabawi, maka kemudian para ulama saat itu sedihnya luar biasa. Kenapa sedih? Kata Sa'id bin Musayyib, demi Allah, aku sangat berharap mereka membiarkan rumah Rasulullah SAW dalam kondisi apa adanya, agar jika muncul generasi baru dari penduduk Madinah dan jika datang orang-orang dari kejauhan, dari kota, luar kota Madinah, maka mereka melihat bagaimana kehidupan Rasulullah menjadikan orang-orang itu, ya, mengurangi sikap berlomba-lomba ngumpulin harta dan sikap berbangga-banggaan dengan hartanya. Ini yang terjadi, sederhana luar biasa. Bahkan rumah Rasulullah itu atapnya dia apa? Pelepah kurma. Ya, sederhana.
Waktu itu apa nggak ada rumah bagus? Banyak. Tapi Rasulullah hidupnya sederhana. Karena cukupnya sudah. Rasul itu sudah cukup. Buktinya apa? Istrinya bahagia. Bahagia mereka. Senang, cukup, sehat. Subhanallah. Paham ya? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada setiap hamba. Porsinya beda-beda karena alasan ini. Asyura ayat 27. Allah mengatakan, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, barang siapa, ya, dan jika Allah melapangkan rizki kepada hambanya, tentu mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tahu maksudnya? Contoh, kita ini kalau dikasih rizki, ya, bulanan 20 juta, contoh nih, ya, maka kita bisa istiqomah buat ibadah. Tapi kalau ditambahin 10 juta aja, bisa-bisa istiqomahnya langsung hilang. Ini kenyataannya. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, seandainya Allah memberikan lebih, kata-katanya lebih dari apa yang diperlukan. Keperluannya sebulan 20 ditambahi jadi 10, naik. Sedangkan iman kita di saat itu bukan iman yang kuat. Paham di sini? Jadi ada porsi yang namanya keimanan dan juga rezeki. Ini berbanding sejalan. Loh, para sahabat kenapa kok Abdurrahman bin Auf banyak? Iman mereka kuat. Ngelihat dunia ini nggak silau. Paham ya? Jadi tetap bisa istiqomah di atasnya. Allah ngerti mana, oh hambanya yang ini masih belum kuat. Oh yang ini sudah ini. Lain-lain. Ya, taatnya orang sama apa lain-lain? Lain-lain. Surga itu juga, surga nggak jadi satu ya ikhwah, tingkatan. Karena manusia itu bertingkat-tingkat modelnya. Paham di sini. Nah, dalam posisi seperti ini, kalau dikasih lebih dari yang diperlukan berupa rezeki, maka akan mendorong mereka menjadi orang melampaui batas dan semenang-menang. Bisa dibayangin nggak? Jadi orang egois luar biasa. Makanya ketemu teman waktu dulu statusnya biasa, kumpul bisa senyum-senyum, betul nggak? Begitu sudah statusnya beda, wah pandangannya aja udah lain, main diri-dirian. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini kenyataannya. Paham di sini? Makanya Allah itu kalau cinta sama kita, sama Allah dikontrol rezekinya. Supaya kita tetap bisa istiqomah. Ada sebuah kejadian luar biasa. Anda bisa bayangin. Ada seorang ustadz boncengin ustadz di mobil nih. Sudah jalan. Si ustadz yang goncengin temannya ini, ya, ini ustadz yang sangat luar biasa ilmunya, ya, kemudian dalam menyampaikannya, prakteknya luar biasa. Dia mengakui keilmuannya, makanya digoncengin, senang dia kumpul, ketemu. Ya, kalau kita bilang ketemu sama senior dalam ilmu, apa yang terjadi? Lagi di jalan. Ini kanan kiri hutan. Tiba-tiba mobil dari arah berlawanan, ya, hampir nyikat nih mobil. Langsung dadak belok. Si ustadz ini tiba-tiba ngeluarin kata-kata yang mengagetkan. Dia kayak apa, ngumpat. Langsung ingat masalah ini. Kalau seandainya si ustadz ini dikasih rezeki lebih, mungkin dia akan berubah hidupnya, berubah sikapnya, baru sadar. Karena hampir nyerempet aja langsung ngumpat, dan gak tahu kalau bisa sampai kayak gitu. Jelas ya ikhwah, ini yang terjadi. Makanya Allah sayang sama kita, dikasih porsinya sama Allah. Oh, fulan dengan segini dia bisa semangat buat taat, sama keluarganya bisa nasehatin. Dia bisa memberikan contoh terus-menerus menjadi orang tua yang baik dengan porsi yang sekian. Itu bisa baik. Tapi kalau kita
kita ini sama Allah disuruh berharap rizki, mau minta, disuruh. Bahkan para ulama, kalau kita punya rizki yang cukup, ya maka ibadah kita nggak capek. Paham? Yang buat kita capek apa? Ngejar dunia. Hah? Karena kondisinya tadi, ya. Makanya minta, tapi pahamilah, ketika Allah kasih kita cukup, ya sudah, ya syukuri yang cukup tadi. Karena kalau kita berpikir, kenapa sih anak kok nggak dikasih maksud yang banyak sekalian? Kalau banyak judulnya nggak akan seperti sekarang. Buat datang ke majelis ilmu aja setengah mati. Kenapa? Masih banyak toko yang harus diperiksa. Ini kenyataan. Duh, toko ini belum tak datangi. Nanti kalau yang sana hianat gimana? Ketakutan yang ada. Makanya yang lebih takut miskin yang mana? Ada orang miskin takut miskin. Yang ada orang kaya. Betul enggak? Ada orang miskin takut kaya. Paham di sini? Yang ada orang kaya takut miskin. Jadi mereka takutnya lebih luar biasa sampai akhirnya menghalalkan segala cara untuk mempertahankannya. Ya. Makanya sampai ada sebuah kisah. Na'udzubillah min jamaah ini ya ikhwah. Ya. Di mana ketika dia bermuamalah dengan pribadi nasihati, dibukain surat Ibrahim. Disampaikan, Ustaz, Anda ini umatnya Rasulullah, bukan umatnya Nabi Ibrahim. Saking buat ngelesnya dia. Bayangin atau sudah. Itu kalau kemudian seseorang sudah dibutakan dan ditakut-takuti oleh syaitan dan kemiskinan. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Lihat, kalau kita porsinya lebih dari yang kita sanggup, paham ya? Kita dapat nih porsi ini, sudah ukurannya, dan kita dikasih lebih, maka status kita akan berubah. Subhanallah, berubah bukan tambah kaya, tapi jadi miskin. Dikatakan ghinan nafs ma yakfika min saddi hajati. Yang disebut kaya hati itu apa yang cukup dari kebutuhanmu. Ya, nutupin kebutuhan cukup itu ada, aku akan jadi kaya hati. Fa in zada syai'an adal faqr adadakal ghina faqra. Kalau tambah dari kebutuhanmu, maka kaya hatimu bisa jadi miskin hati. Engkau akan mulai ketakutan dan ketakutan. Engkau akan mulai berpikir, kalau nanti kurang, padahal dulu standarnya beda. Gak segini. Dapat tambah, mikirnya kurang. Kurang. Ya apa enggak? Ini realitanya. Makanya, antum coba introspeksi diri. Ya, yang awalnya dulu kita nggak dapat sebanyak ini, istilahnya gitu. Begitu semakin banyak, semakin kita mikirnya, waduh, ini kayaknya nanti kurang. Kayaknya loh berhukumnya. Sedangkan yang Allah suruh kepada kita untuk mensyukuri harian. Perharinya perhatikan. Jangan mikir besok, hari itu perhatikan. Syukuri yang engkau dapatkan hari itu. Karena Rasulullah mengatakan, man asbah minkum aminan fi sirbihi wa mu'afiyan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi ka'anna hizat lahu dunya bihadafiriha. Anda bisa bayangin ya? Nah, barang siapa yang aman di rumahnya pagi-pagi, sehat badannya, punya makan buat hari itu. Rasulullah mengatakan buat hari itu. Rasulullah ngomong besok, nggak ngomong minggu depan, apalagi bulan depan. Ya, seakan-akan dia punya dunia dan seisinya. Antum bisa jadi raja sudah. Nah, tapi begitu kemudian kita punya sesuatu, ya, memang cukup buat hari itu. Tapi antum kepikiran tahun depan, maka antum jadi orang miskin. Betul nggak? Yang kita punya, kita nggak bisa menikmati karena masih kepikiran yang jauh.
Aduh nanti gimana ya? Dipikiri sampai sakit, antum jadi orang miskin. Apa bedanya orang yang kemudian nggak punya makanan, saya yang punya makanan tapi kepikiran yang lain? Sama, paham? Sama-sama nggak bisa makannya karena kepikiran. Betul nggak? Sama kayak orang yang nggak punya makanan. Dikasih makanan, depannya ayam, mau depannya macam-macam, daging dengan satu meja penuh. Karena nggak bisa makan dan tidak nafsu makan, sama. Bedanya, yang satu punya, yang satu nggak ada. Sama persis. Makanya disebut dengan apa? Maka kekayaanmu berubah jadi kemiskinan buat diri. Karena kepikiran dengan masalahnya yang masih belum tercapai, yang masih belum jelas. Ini realitanya ya kawan. Yang disebut dengan apa? Dari kaya berubah jadi miskin. Miskin bukan secara finansial, tapi secara hati. Sehingga apa yang harusnya kita syukuri bisa kita manfaatin nih, akan tinggalin begitu aja. Tidak nafsu katanya. Kenapa? Karena nggak bisa makan. Subhanallah. Yang terakhir adalah kaya tetapi bertakwa. Ada yang lebih baik daripada kaya bagi yang bertakwa. Apa itu? Sehat. Rasulullah SAW mengatakan hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani, dikatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kata Rasulullah SAW, tidak mengapa dengan kaya bagi yang bertakwa. Ya, wasihha liman ittaqa khairum minal ghina. Dan sehat bagi yang bertakwa itu jauh lebih baik daripada kaya. Kita kalau dikasih ini, ya, dikasih harta, iya, dikasih ini, iya, yang lebih kita bisa rasakan nikmatnya, ya, adalah sehat. Jelas. Ya. Karena orang yang berapapun banyaknya hartanya, ketika dia mulai nggak sehat, maka dia tidak bisa menikmati semua itu. Orang kalau sudah nggak sehat, judulnya kalau kita memanfaatkan sesuatu pantangan semua nggak? Kalau sudah pantangan, apakah kemudian disebut dengan nikmat? Nggak bisa menikmati sesuatu kalau sudah pantangan. Ya. Kemudian apa? Wati bin nafs minan naim. Dan semua itu ya ikhwah, bisa dilaksanakan kalau jiwa kita ini baik. Kita bisa ngerti sehat itu lebih baik daripada kaya kalau jiwa mental kita itu baik. Kita pandai bersyukur, maka kita bisa tahu mana yang terbaik. Tapi kalau jiwa kita nggak baik, ukuran yang menjamin apa? Harta. Kemudian, apakah Rasulullah SAW tidak minta kaya? Rasulullah minta kaya. Ya, tapi kaya yang dimaksud apa? Ini dia. Dalam hadis Nabi SAW, kita diperintahkan buat kaya, jangan salah. Kita diperintahkan buat kaya, supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan diperintahkan buat jadi orang miskin. Jangan sampai dikatakan kadal faqru ikunul kufur. Hampir-hampir kemiskinan itu buat orang jadi kafir. Tapi pada kenyataannya, cobaan orang kaya itu lebih berat daripada cobaan orang miskin. Karena harta ini, ya, kata Rasulullah SAW, ma'ahsya alaikumul faqar. Aku nggak takut sama kalian kemiskinan. Walakin ahsya alaikum antub sata alaikum dunia. Yang aku takutkan adalah dibukakan kepada kalian dunia. Orang kalau sudah dibukain dunia dan imannya nggak berjalan, itu yang bahaya. Kenapa? Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dibukakan oleh generasi-generasi sebelum kalian oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan mulai berlomba-lomba. Orang itu sudah mulai berlomba-lombanya kencang dan saingan menghalalkan segala cara. Kapan? Orang kalau masih penghasilannya standar-standar aja, sama tetangganya masih khoir, betul enggak? Padahal lapaknya sama-sama jualan sate sebelahan, contoh nih. Sampai kalau ini, oh Pak saya enggak ada, coba di sebelah itu ada. Betul enggak? Tapi begitu penghasilannya sudah mulai naik, jangan sebelah, sini aja, enggak ada dicari-cari. No. Ini realita, betul enggak? Kita bicara kenyataan sekarang.
Kalau masih judulnya masih dia melihat bagaimana subhanallah, dia mensyukuri, menikmati. Kenapa? Karena nggak takut di posisi itu. Dia meyakini apa? Kalau rezeki gak kemana. Masih bisa ngomong gitu. Tapi begitu sudah lebih dari porsinya, nggak ada keluar kata kalau rezeki gak kemana. Rezeki dicari. Kalau nggak ada dicari-cari. Nah. Sikat kanan, sikat kiri. Ini yang terjadi. Dan ini nggak terasa, kita kadang-kadang dihantui. Gara-gara dihantuinya apa? Nek kurang gimana? Terus kalau hidupnya. Dihantui dengan kaloknya. Ini yang bahaya. Bahkan sebelah-sebelahnya difitnah. Kayaknya yang sana palsu, punya anak yang asli. Ini kenyataan ya akhwah. Jatuh-jatuhan manusia itu. Padahal dia tahu. Dulu dia bisa ngomong kalau rezeki nggak kemana. Tapi kenapa prinsip itu? Prinsip itu nggak pernah berubah. Kita yang berubah dengan ketakutan kita sendiri. Ya. Maka dari sini Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka apa? Al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Aku minta petunjuk, takwa, afaf. Afafnya apa? Iffah, menjaga diri dari yang haram. Ini namanya afaf. Ghina. Nah, ghina ini. Imam Nawawi mengatakan ghina itu adalah selalu merasa cukup. Dan tidak butuh sama apa yang ada di sisi manusia. Dia nggak butuh punya orang lain. Yang punya orang lain ya sudah, rizkinya dia. Yang punya saya ya sudah rizki saya. Ya. Nggak kemudian dia kepingin, wah, ahsan yang dikasih itu kalau anak kan lebih zen. Kenapa kok yang fulan kok yang dikasih? Apalagi kalau yang saingan kita, dolim sama kita. Begitu dapat saingan kita dapat musibah langsung kita ngomong apa? Subhanallah, itu gara-gara kualat anak. Siapa kita ya ikhwan? Seakan-akan ya dia harus kualat gara-gara apa? Dolim sama kita. Subhanallah. Dan ini sering terjadi dan nggak terasa kadang-kadang. Kenapa? Karena di saat itu kita miskin jiwa kita. Makanya muncul sikap seperti ini. Nah, kalau kita minta sama Allah ghina yang sebenarnya, maka kita nggak akan bingung apa yang dipunya orang dan kita nggak akan pernah khawatir apa yang Allah kasih kepada diri kita. Jelas, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua. Maka ingat, jadilah orang yang terkaya, yaitu dengan cara bersyukur apa yang Allah kasih kepada kita. Karena sungguh itulah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah di atas ketaatan dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari keburukan dan fitnah dunia dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.